bos, hari ini kita nggak bolang ya. Hari ini kita mau bikin batu akik dulu. Dan ini bahannya yang akan kita buat ya, namanya batu akik darah badar perak. Nah, langsung lanjut kita ke mesin dulu ya bosku. Bagaimana nanti jadinya, simak terus videonya. Proses awal kita memotong dulu bahan batu akiknya ya. Kita potong. Setelah kita potong, kita tentukan coraknya yang akan kita pilih sebagai batu kesayangan kita nantinya. Kita lanjutkan proses pembentukan pada bagian yang sudah kita pilih ya teman-teman ya. Nah, setelah ini selesai, kita pola kasar seperti ini ya. Nah, lanjut lagi kita sampai prosesnya selesai seperti ini jadinya ya, mulus. Pokoknya udah rata lah supaya enak ngamplasnya nanti, jadi nggak begitu susah. Dan berikutnya kita simpan di atas stick dengan menggunakan lem Korea ya, supaya kuat nggak jatuh-jatuh. Lanjut, langsung saja kita proses pengamplasannya ya. Pengamplasannya seperti ini, dengan gaya berputar keliling, supaya apa? Supaya rata ya teman-teman. Nah, setelah ini kita amplas keliling, bagian atasnya juga kita harus ratakan seperti ini. Ratakan di bagian atasnya dengan gerakan atas ke bawah, ke atas ke bawah, supaya rata ya. Tujuannya hanya itu, supaya rata dan nggak banyak dukulan-dukulan atau benjolan-benjolan ya. Langsung kita lanjut lagi ke proses berikutnya. Ini kan menggunakan amplas kasar sebelumnya, dan ini saya sudah menggunakan amplas pertengahan ya teman-teman, amplas 240 atau 240. Yang tadi di awal itu saya menggunakan amplas 180 ya, dan ini saya menggunakan yang amplas berikutnya 240 dan sampai selesai ya. Dan berikutnya kita lanjut lagi ke amplas terakhir, yaitu amplas 800 ya teman-teman. Amplas 800 ini adalah amplas finishing terakhir sebelum memasuki proses penyerbukan ya. Nah, kita amplas finishing ini harus betul-betul sampai mengkilat supaya nanti proses penyerbukannya lebih mudah. Dan berikutnya kita lanjut lagi ke proses penyerbukan ya teman-teman ya. Saya menggunakan media kertas kalkir ya, yang dijadikan ban amplas atau seperti ban amplas ya teman-teman. Seperti ini modelnya, bisa dilihat sendiri. Ini adalah kertas kalkir yang biasa dibikin orang sebagai kertas presentasi. Nah, saya selain menggunakan media kertas kalkir, saya juga menggunakan yaitu kit multiguna ya teman-teman. Kit ini sangatlah berpengaruh kuat terhadap proses penyerbukan. Nah, dan serbuknya saya menggunakan serbuk Intan Sindia dengan serinya seperti ini, bisa dilihat sendiri ya, Sindia 02. Kita oleskan dulu ini dulu ya teman-teman ya. Nah, serbuknya segini ya, secukupnya saja. Kita simpan di permukaan batu yang akan kita lakukan serbuk intan tadi ya, atau penyerbukan pada batu itu. Dan berikutnya langsung saja kita lakukan penyerbukan ya teman-teman ya. Penyerbukan ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai batu tersebut mengkilap ataupun celing ya teman-teman ya. Kalau dia kurang celing bisa diulangi kembali 2 atau 3
kali. Setelah itu kalau memang belum mengkilat juga, kertasnya yang diganti ya teman-teman ya. Kadang saya itu proses awal saya gunakan sampai 2 kali, karena proses yang pertama ini yang di kalkir atau kertas kalkir bekas ini 1 kali, dan yang baru nanti 1 kali juga. Lanjut kita ganti kertas kalkirnya ke yang baru ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, untuk jenis kertas kalkirnya seperti ini. Yang saya gunakan ini hanya berbentuk lembaran yang untuk dijadikan sebagai media finishing nanti terakhirnya ya. Untuk proses pemasangan kalkirnya ke ban amplas atau media gulungnya ya, saya menggunakan double tip supaya kuat rekatnya ya teman-teman, dan enggak terlepas. Nah, di sini juga ada trik-trik tertentu yang akan saya jelaskan tentang proses pemasangan kalkirnya. Yang pertama ini kita gulung, nah, dan dilebihkan sedikit untuk kita pasangkan lagi double tip ya teman-teman, karena supaya enggak mudah terurai. Kalau dia 1 kali dipasangkan double tip terus itu tidak dipasang lagi double tip untuk bagian yang lebih, dia akan mengotori batu nantinya ya. Nah ini kita lepas double tipnya, kita lengketkan lagi jadi lebih sedikit batunya ya, kalkirnya ya teman-teman ya. Dan berikutnya kita tambahin lagi serbu intan dan kitnya ya teman-teman, supaya nggak rusak batunya karena ada pelumasnya ya. Nah, ini kita lakukan 2 atau 3 kali supaya batunya mengkilap seperti yang kita inginkan. Untuk proses finishing yang terakhir ini itu dilakukan secara detail ya teman-teman, karena ini adalah proses terakhir pada penggosokan batu akik. Nah, nanti kalau masih berat ataupun masih kurang mengkilap kan ya kelihatan gitu. Nah, kalau teman-teman merasa kurang ya lakukan sampai sehari semalam. Kalau sehari semalam ya gempor ya, cuman 1 batu digosok sehari semalam. Oke, inilah jadinya ya teman-teman. Prosesnya sudah selesai semua tadi. Ini jadinya seperti ini, mengkilap dan juga kelihatan sekali pasir emasnya atau badar pairitnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.